Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Pak Kris dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita belajar teks berita. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua, menyimpulkan isi teks berita. Nah, marilah kita mulai. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, kita mesti tahu apakah teks berita itu. Nah, teks berita berisi fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi, peristiwa yang disampaikan dalam sebuah berita haruslah benar-benar hal yang nyata, hal yang benar-benar terjadi berupa fakta. Sehingga tidak boleh seorang penulis berita itu memasukkan imajinasinya di dalam teks berita. Hal ini berbeda dengan cerita pendek atau novel. Seorang penulis cerita pendek dan novel, dia bebas memasukkan hasil imajinasinya di dalam teks cerita pendek dan novel. Kalau teks berita tidak boleh, ya. Teks berita harus benar-benar berdasarkan kenyataan. Kemudian kita biasanya mendapatkan teks berita di koran, di majalah, di media cetak. Di radio juga ada. Kita tonton di televisi atau kita baca di situs internet. Sehingga kita bisa menyimpulkan teks berita adalah teks yang isinya mengenai hal yang terjadi di dunia ini yang berupa fakta dan ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi atau diunggah di situs. Nah, sebagai sebuah teks, berita memiliki beberapa ciri. Yang pertama faktual, yang kedua aktual, yang ketiga seimbang, yang keempat menarik, yang kelima jelas dan mudah dipahami, yang keenam lengkap, dan yang ketujuh sistematis. Kita jelaskan satu persatu. Faktual artinya berdasarkan fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Berita harus memuat peristiwa yang benar-benar terjadi, tidak boleh hasil imajinasi dari penulis. Ciri yang kedua, aktual. Aktual artinya bersifat kekinian. Jadi, peristiwa yang disampaikan baru saja terjadi atau sedang terjadi. Sehingga kalau ada peristiwa yang terjadi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, sudah tidak layak menjadi sebuah berita. Kecuali kalau ada fakta-fakta penting yang baru yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, ciri yang ketiga adalah seimbang. Seimbang artinya tidak memihak pada salah satu pihak, tidak condong pada satu pihak, tidak menolak pihak yang lain. Jadi teks berita yang baik haruslah seimbang, netral, berada di tengah-tengah. Ciri teks berita keempat adalah menarik. Berita yang menarik akan mudah untuk dibaca oleh pembaca. Nah, menarik ini bisa isinya yang menarik atau peristiwa yang diberitakan itu menarik atau cara penulisannya yang menarik. Ciri berita kelima adalah jelas dan mudah dipahami. Berita itu dikonsumsi oleh masyarakat umum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga bahasa yang digunakan dalam teks berita haruslah bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami. Ciri teks berita keenam adalah lengkap. Artinya lengkap unsur-unsurnya, adik simba. Nanti akan kita jelaskan apa sajakah unsur-unsur teks berita. Berita yang baik, unsur-unsurnya lengkap ada 6. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ciri teks berita ke-7 yang terakhir yaitu sistematis, yaitu berurutan sesuai strukturnya. Paragraf awal itu
berisi peristiwa atau hal-hal yang paling penting. Berikutnya atau di bawahnya yaitu hal yang penting, bawahnya lagi hal yang cukup penting, bawahnya lagi hal yang kurang penting atau tambahan-tambahan. Jadi teks berita itu paragraf awal itu adalah inti dari peristiwa. Setelah kita memahami ciri-ciri teks berita, kita akan menjelaskan dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Dalam bahasa Inggris kita mengenal 5W plus 1H, yaitu what atau apa, who atau siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita punya akronim, yaitu ADIK SIMBA. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Isinya sama antara 5W plus 1H dan ADIK SIMBA. Meskipun urutannya berbeda, tidak masalah. Nah, apa adalah peristiwa apa yang terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapankah peristiwa tersebut terjadi? Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Setelah kita memahami unsur-unsur teks berita, kita bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang berjudul Galang Dana untuk Anak Penderita Kanker Bavlions Gelar Lomba Lari. Nah, ada 3 paragraf. Kita identifikasi unsur-unsurnya. Identifikasi artinya mencari dan menemukan. Unsur yang pertama apa? Peristiwa apa yang diberitakan? Yaitu penggalangan dana. 2. Unsur di mana penggalangan dana dilakukan? Yaitu di Alam Sutera, Tangerang. Unsur yang ketiga kapan penggalangan dana itu dilakukan? Tanggal 24 Maret 2019. Unsur keempat, siapakah yang terlibat dalam penggalangan dana? Yaitu penggalangan dana untuk anak penderita kanker dilakukan oleh PT Busan Auto Finance atau BAF dan oleh Yayasan Lions Indonesia. Unsur kelima, mengapa? Yaitu untuk membantu pengobatan anak penderita kanker di Indonesia. Dan unsur keenam yang terakhir, bagaimana penggalangan dana itu dilakukan? Yaitu dengan cara kegiatan lomba lari. Nah, inilah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Dari 6 unsur itu tadi kita mencarinya di dalam sebuah teks, sehingga ketemulah identifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kita pelajari berikutnya adalah menyimpulkan isi teks berita. Jika kita sudah bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, harusnya kita bisa menyimpulkan isi teks berita. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita baca beritanya secara cermat. Kemudian kita identifikasi unsur-unsurnya, yaitu ADIK SIMBA. Kemudian kita susun hasil identifikasi unsur-unsur tersebut menjadi sebuah kalimat atau sebuah paragraf, jadilah sebuah simpulan. Nah, teks beritanya masih sama, yaitu galang dana untuk anak penderita kanker. Kita sudah mengidentifikasi 6 unsur tadi. Untuk membuat simpulan, kita gabungkan menjadi satu, sehingga menjadi PT Busan Auto Finance atau BAF dan Yayasan Lions Indonesia mengadakan lomba lari pada tanggal 24 Maret 2019 di Alam Sutera, Tangerang dalam rangka penggalangan dana untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker. Dalam satu kalimat atau satu paragraf ini sudah termuat 6 unsur teks berita. Ya, ada unsur siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, sudah termuat semuanya dalam sebuah simpulan. Catatan pentingnya adalah simpulan isi teks berita harus memuat hasil identifikasi
keenam unsur teks berita, yaitu adiksimba. Hal ini berbeda dengan kalau kita mau menyimpulkan teks yang lain. Misalkan teks persuasi. Ketika kita ingin menyimpulkan teks persuasi, kita akan mencari gagasan pokok setiap paragraf. Kalau sudah ketemu gagasan pokok setiap paragraf, kita akan menggabungkan gagasan pokok itu menjadi sebuah paragraf baru, jadilah sebuah simpulan teks. Berbeda kan dengan simpulan isi teks berita? Kalau isi teks berita, cara menyimpulkannya adalah kita identifikasi unsur-unsurnya yang 6 tadi, kemudian kita susun, kita gabungkan jadi satu, menjadi sebuah kalimat yang efektif atau sebuah paragraf yang padu, sehingga jadilah sebuah simpulan isi teks berita. Nah, itu tadi kita sudah belajar 2 hal, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi teks berita.